Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dewi Arafa Yulistiawan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai project yang saya buat dengan menggunakan aplikasi visualbasic.net yang dikoneksikan dengan database SQL Server. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Visual Basic-nya. Nah, jadi di project ini saya membuat beberapa form yang lumayan cukup banyak. Seperti ini. Mungkin untuk source kodenya saya hanya tampilkan salah satu aja ya. Untuk form konsultasi pasien seperti ini. Ini nah, jadi untuk membuat form RPT konsultasi dan form RPT obat, kita harus membuat report data dengan menggunakan Crystal Report Data. Nah, jadi seperti ini. Nanti untuk tampilannya seperti ini ya guys. Nah, ini untuk laporan data obat seperti ini. Lalu kita masukkan ke Windows Form. Nah, jadi seperti ini untuk desainnya. Seperti ini. Kalau misalnya kita belum membuat report datanya, itu nggak akan bisa muncul di Windows Form-nya. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja ya kita running atau jalankan project yang saya buat ini. Untuk nama project ini, jadi nama projectnya itu DB Clinic, dimana di dalam DB Clinic ini ada beberapa form seperti form data pasien, form dokter, konsultasi, mungkin yang ada di dalam DB Clinic itu, form obat gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita jalankan. Nah, ini untuk tampilan form startup-nya. Lalu kita masuk ke form login. Kita masukkan username dan password. Nah, untuk username dan password ini kita harus atur di SQL servernya. Kalau misalnya kita sudah memasukkan username dan password di SQL server, maka di sini akan otomatis bisa login. Kalau misalnya kita belum mengisi data di SQL server, ya kita nggak akan bisa masuk gitu. Untuk tampilan form menu utamanya seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada file, master, transaksi, laporan. Misalnya di sini kita akan menginput data obat, data pasien, dan data dokter. Kita coba ya guys. Nah, di sini kalau misalnya kita akan menginput data yang baru, kita harus tekan dulu tombol plus yang ada di sini. Contohnya seperti ini ya guys. Kita isi semua kode obat OB 06 misalnya ya, nama obat misalnya telak angin, kuantitinya atau jumlahnya misalnya 1, jenis obat cair, satuannya picis. Udah itu kita tekan tombol save yang ada di atas.
Nah, maka otomatis akan muncul datanya di data grid ini. Seperti ini. Kalau misalnya kita akan menghapus data, kita tinggal tekan aja, misalnya ini di sini kita tekan di data gridnya ya, maka akan muncul data di atasnya seperti ini. Kita misalnya akan menghapus yang tadi nih, yang kita masukin nih, push, kita tekan delete, maka otomatis akan terhapus. Kita coba lagi yang ini ya, terhapus. Oke, lanjut ke data pasien. Nah, untuk data pasien sama ya kayak yang tadi, kita kalau misalnya kita tekan enter di atas, maka otomatis button simpannya itu akan muncul seperti itu. Dan kode pasiennya ini akan otomatis berubah kalau misalnya kita tekan kalau misalnya kita ini kan datanya ada 4 nih, AB 0001 sampai 0004. Kita ganti nih yang kode pasiennya jadi 04. Kita tekan enter, otomatis akan muncul data yang sudah ada. Kalau misalnya kita ganti jadi 05. Maaf. Kita klik batal dulu ya guys, tadi ada salah. Kalau misalnya kita yang 05, kita masukin kita tekan enter di kode pasien, maka otomatis button simpannya itu akan muncul. Misalnya kita isi nih ya, misalnya namanya Yaya, alamatnya Ciampel, nomor teleponnya kita simpan, otomatis akan tersimpan di data grid seperti ini. Nah, untuk menghapus data seperti tadi ya, kita klik di sini, maaf, untuk menghapus data kita masukkan kode pasien yang akan kita update atau hapus. Misalnya 05 nih yang tadi, kita tekan enter, kita akan mengupdate, misalnya alamatnya akan diganti nih jadi Walahar, kita tekan update, maka akan terganti menjadi Walahar seperti itu. Kalau misalnya kita akan menghapus, kita tekan enter lagi, tekan hapus, yes. Nah, maka datanya akan hilang seperti itu. Kita next ke data dokter. Nah, untuk data dokter ini tampilannya seperti data obat ya. Jadi kita kalau misalnya mau memasukkan data, kita klik dulu yang tombol plus ini, add new. Selanjutnya kita isi data yang ini, maka otomatis akan muncul di sini. Karena di sini sudah banyak ya data dokternya, jadi saya tidak akan memasukkan lagi, tapi saya akan mengupdate data yang ada di sini. Untuk menandakan programnya berjalan apa tidak. Nah, ini untuk kode dokter 101, saya akan ganti namanya menjadi JJ misalnya.
Lalu kita tekan tombol save data, maka otomatis akan terganti namanya menjadi JJ. Oke, next. Kalau untuk menghapus data seperti tadi ya, kita klik yang pinggir. Kalau misalnya akan menghapus yang ini nih 105, kita langsung klik aja tombol X ya, delete. Kita klik, maka akan terhapus. Oke. Nah, sesudah mengisi di POM master ya, kita beralih ke transaksi. Kita buka konsultasi pasien. Nah, untuk konsultasi pasien, kita kan tadi sudah mengisi ya POM dokter, terus data obat gitu. Kita kan sudah mengisi data pasien. Nah, untuk nomor konsultasi, jadi di sini sudah otomatis terisi ya. Sudah otomatis. Untuk kode dokter dan kode pasiennya kita bisa memilih. Karena di sini saya menggunakan combo box ya, seperti ini. Kalau misalnya kita ingin menginput data yang baru, kita langsung aja tekan enter seperti ini. Lalu kita pilih misalnya kode dokternya yang 102, maka akan muncul di sini nama dokternya. Untuk kode pasiennya misalnya pasien nomor berapa nih, nomor 2 misalnya ya. Diagnosanya misalnya demam, treatmentnya minum obat 2 kali sehari. Kita simpan, jangan dulu disimpan ya, kita isi dulu yang list konsultasi pasien. Misalnya kita mau ngasih obat apa nih ke pasien tersebut, kita isi di sini. Kita pilih, misalnya kita ngasih tolak angin. Untuk kuantitinya kita isi misalnya 2, harga satuannya 2000. Nah, maka otomatis akan terjumlah menjadi 4000. Nah, kalau sudah, kita simpan. Kalau misalnya kita ingin mengupdate data, kita tinggal masukkan nomor konsultasi yang sudah ada. Tadi kan kita bikin yang 004 ya. Kita ulangi lagi, 04, tekan enter, maka muncul data yang tadi kita isi. Kita mau mengupdate apanya nih? Misalnya kita mau mengupdate diagnosanya nih, jadi asam lambung misalnya. Kita update di sini obatnya. Nah, ini ya. Kita update. Nah, maka otomatis akan tersimpan. Oke, kita keluar. Selanjutnya kita cetak data yang tadi sudah kita isi. Kita cetak. Saya tadi yang 004. Cetak. Maka akan muncul POM RPT konsultasi seperti ini. Nah, untuk yang nomor konsultasi KS 0004 seperti ini, kode pasiennya ini, diagnosanya asam lambung ya, tadi kita ganti. Nah, seperti ini.
Oke, langsung aja kalau misalnya kita ingin melihat laporan nih di RPT konsultasi atau RPT obat. Seperti ini laporannya. Nah, seperti itu. Udah selesai ya, semua program sudah saya jalankan. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.